ibaratnya perempuan itu masih perawan. Fasbir 'alal maktub. Tadi malam saya kan main di Banyuwangi. Jadi Benar, di jalan saya itu juga sempat lihat story-nya. ya itu. Wah, besok mau podcast sama Mbak Evi kan. Iya, emang tadi malam juga kebetulan masih ngumpul sama teman-teman yang memang juga baru pulang dari pulau sebelah. Jadi silaturahmi juga ke rumah. Akhirnya ya tadi pagi hari ini baru bisa keluar. Berarti tadi yang mau ke sini masih silaturahmi ya? Iya, pagi masih ke saudara-saudara lanjut. Soalnya dalam rangka silaturahmi gimana itu? halal bihalal. Oh, yang hari raya kemarin itu? Soalnya halal bihalal kemarin itu cuman sempat 1 hari, terus hari kedua silaturahmi nggak selesai, masih harus saya tinggal ke Madura ya. Iya. Saya tinggal ke Madura, jadi untuk kunjung-kunjung masih. Iya. Saya cicil hari ini, Jadi, besok. Metotok sekarang. Tok matotok. Saya aja kemarin ya kan masa pandemi kan ya Mbak ya. Jadi enggak semaksimal tahun kemarin, biasanya saya rata ke keluarga sini gitu loh. Jadi terbatas ya waktunya juga. Itu pun biasanya ada acara halal bihalal saya setiap tahun. Sekarang 2 tahun sudah. 2 tahun ya karena pandemi. Untuk saya pribadi alhamdulillah, walaupun dalam skala kecil, kemarinnya sempat waktu pas hari Idul Fitri sempat masih bisa mengadakan gitu. Jadi alhamdulillah sudah terwakili. Iya. Terus ngomong-ngomong Mbak Evita ini aktivitas setiap harinya itu apa? Aktivitas? Saya yang pasti ngajar. Oh ya. Guru. Oh iya, baru ingat kapan hari kan saya podcast sama Mbak Ani. Iya. Dia nyebut Mbak Evita juga jadi sama profesi seorang guru. Saya mikir kok akeh yang jadi guru, ternyata vokalis kampus. Sebenarnya bukan cita-cita sih ya. Dari dulu waktu masih sekolah tuh nggak ada terpikir sedikit pun untuk jadi guru. Bahkan ngelihat profil guru kayaknya saya nggak bisa deh untuk sesabar sosok-sosok guru-guru saya. Tapi kemudian mungkin karena memang sudah sudah jalan dari Allah mungkin ya, dan juga memang latar belakang keluarga saya juga turun temurun dari Mbah Buyut, kakek nenek saya juga banyak Pak De Bude, banyak keluarga guru dari ibu. Jadi pekerjaan mulia semua ya. Iya. Alhamdulillah. Terus awal sampean kok bisa jadi guru ini gimana ceritanya nih Mbak? Jadi guru ini juga ceritanya gini. Saya dulu kan awalnya itu hanya profesi saya itu wira swasta. Saya cuma jahit di rumah sebagai penjahit, karena memang waktu di Man 1 dulu ikutkan program alumni Man 1 ya? Iya, Man 1 juga. Sama. Iya, di Man 1 ikut program tata busana, walaupun mungkin dulu agak males, tapi alhamdulillah karena saya mungkin ada bakat ya untuk ke jahit menjahit, jadi walaupun sedikit males tetap artinya ilmu itu nyangkut gitu loh di saya. Jadi saya sebagai penjahit ya sambil nyambi nyanyi juga gitu. Kalau nyanyi emang dari kecil memang? Dari kelas 6 SD. Luar biasa. Tahun 1995 saya 95. Itu udah mulai nyanyi, jadi penyanyi cilik ikut kakak gitu. Ceritanya masih apa mungkin juga ikut karaoke dulu. Oh, lomba-lomba juga gitu ya. Awalnya memang jembatan saya dari lomba. Jadi lombanya tuh tingkat RW. Belum kenyanyi sih, awalnya masih kecil banget segini nih, ikut lomba joget dulu kan. Kalau di Agustusan dulu kan rame Jadi lomba-lomba seperti itu ikut dari tingkat RW gitu, tingkat desa, akhirnya di kecamatan, sampai akhirnya ya kakak ayo gitu. Kakak saya kan kebetulan juga senior saya gitu, juga penyanyi dulu dangdut. Kayaknya saya pernah ketemu kakak Samir. Ini kakak saya, Dek. Iya. Dulu di mana gitu. Sempat dia juga waktu acara akhirnya beliau nyumbang. Iya, gitu, beliau nyumbang. Entah lupa saya acara di mana dulu itu. Sudah vakum sekarang. Jadi dari tahun 1995 ke sekarang 2000 udah berapa ya? 26 tahun ya. Berarti 2021. posisi sekarang
seorang guru gimana? Guru honorer atau guru? Menjalani guru honorer itu saya 16 tahun. Oh, jadi berarti awalnya itu saya nggak langsung jadi guru. Jadi dari menjahit, terus ketika itu ada problem, ada masalah, jadi saya harus gitu ya, harus virok. Akhirnya saya mencoba bangkit, kegiatan apa ya yang kiranya bermanfaat. Akhirnya saya kuliah. Jadi saya punya mau melanjutkan kuliah? Iya, saya baru kuliah setelah anak saya usia 3,5 tahun setelah saya. Wah, luar biasa 3,5 perjuangan. tahun, saya berusaha bangkit. Apa ya, kalau saya diem, saya nggak bisa move on dari permasalahan hidup saya. Jadi saya buat kegiatan yang positif. Selain saya kembali nyanyi, saya juga kuliah gitu. Ambilnya di PGSD. Jadi saya ngelamarnya jadi honorer di SD gitu. Awalnya dari masih 2005 dulu ya, masih gaji 50.000 per bulan saya jalani. Aslinya sih nggak cukup, nggak ada sepeda 50.000? kan. 50.000 sebulan. Ya Allah. Mana saya ada anak ya, jadi saya sambil nyambi nyanyi juga gitu. Jadi nyanyi, jahit, ngajar waktu itu sampai dengan sekarang. Nah, kemudian sekarang itu statusnya gimana, guru? Jadi sudah diangkat sudah ya? Alhamdulillah saya 2021 ikut tes untuk P3K ya, karena memang kesempatan ikut CPNS kemarinnya itu untuk Kabupaten Jember nggak ada kesempatan, sampai kelewat usia 35 ke atas. Akhirnya saya hanya bisa ikut seleksi untuk P3K. Ya di P3K itu istilahnya kontrak, tapi sama ASN juga sih, ASN juga statusnya ya. 2019 saya lolos, 2021 baru turun SK, per Januari sudah alhamdulillah sudah Alhamdulillah. Berapa tahun perjuangan itu menunggu itu, Mbak? 2005 sampai 2016 tahun. Baru. Ya Allah, kalau nggak sabar ya. Kalau nggak sabar nggak bisa mencapai puncak. Makanya kunci dari kesuksesan sebenarnya itu adalah kesabaran. Kesabaran, ketelatenan dan kita nerima dulu gitu. Dengan keyakinan bahwa pasti saya suatu saat pasti akan meraih apa yang saya cita-citakan. Betul. Kadang saya juga keluarga kamu tuh kayak kepedean, tapi saya memang pede, saya yakin Allah pasti memberi jalan untuk saya gitu. Saya kapan hari juga ada baca quote. Jadi impian indah itu kan dibentuk dari kita sendiri. Benar. Jadi bagaimana kita untuk menuju impian itu menjadi kenyataan, begitu loh. Ibarat kita mengayuh sepeda gitu, jadi kita perlahan harus sabar walaupun menghadapi tanjakan gitu, permasalahan apapun, pada akhirnya nanti akan sampai ke tujuan. Ya, itu, Mbak. Itu benar, sudah saya rasakan, sudah saya buktikan sampai dengan saat ini, ternyata benar, alhamdulillah dengan kesabaran. Kalau melihat teman-teman seperjuangan saya sih ada yang nggak sabar, 5 tahun nggak diangkat, 7 tahun hanya berhenti kerja nyambi yang lain gitu. Iya karena memang mungkin karena faktor keadaan di belakang juga kesabaran juga diuji kan, Mbak ya. Tapi, menunggu sekian lama ya. Benar, tapi memang nggak bisa seperti saya tuh juga sok pinter ngandani. Kalau ini sing sabar. Seperti saya sendiri pun menjalani dari honor 50.000 sebulan, naik 2 tahun kemudian 75.000, naik lagi 100, itu bertahap nggak terus langsung sampai 300.000, 600, 900, 1 juta sampai akhirnya UMK 2020 kemarin selama 1 tahun, alhamdulillah. Jadi memang untuk menyiasati keterbatasan pendapatan itu kita harus benar-benar pinter ya, pinter kita mencari nyambi istilahnya ya dari yang lain. Jadi sambil kayak saya sambil nyanyi gitu. Jadi aktivitas sampingan selain ya, Mbak ya. Bener, kerjanya siang malam, Masya Allah. Saya kemarin itu sering juga mengikuti status sampean, status teman-teman. Aktivitas sampean kan vokalis ya, Mbak ya. Jadi selain guru juga nyanyi. Saya juga lihat sempat main ke luar pulau ya, Mbak ya. Iya. Kalau aktivitas terakhir sih selama dari 2016
2021 ini saya banyak ke Pulau Sapudi, Madura. Pulau Sapudi ya. Itu masuk di daerah mana? Kecamatan Sumenep. apa itu? Oh, Sumenep. Iya. Berarti Kepulauan Madura ya? Iya, Kepulauan Madura. Masuk wilayah Kabupaten Sumenep. Oke, yang saya akan tanyakan sekarang bagaimana keindahan alam di Pulau Sapudi ini, Mbak? Kan sama sangat sering sudah. Keindahan alamnya bukannya saya juga pernah gitu loh. Cuman kalau untuk secara detailnya kan belum pernah menjajaki betul. Wilayah di sana ya. Iya. Di sana itu ibaratnya perempuan itu masih perawan, jadi ya benar sih terjamah, tapi tidak ada yang berubah. Jadi dari awal mungkin adanya seperti itu sampai dengan sekarang pun masih tetap alami gitu. Bagus, banyak juga peninggalan bersejarah di sana. Selain juga ada asta juga ya, 2 asta yang sering kita kunjungi di sana, para wali. Ada 2. Dan juga ada gua, ada peninggalan Batugong, apa macam-macam di sana. Iya. Jadi peninggalan kuno itu ya. Iya, dengan sejarah-sejarahnya luar juga. biasa kan. Saya juga sempat ke sana itu beberapa kali ya. Betul kata Samyan, masih belum tahu seluruhnya lah. Iya. Di daerah mana yang keindahan alam. Jadi ya Samyan ini saya tanya ke Samyan yang lebih karena sering. Memang ketika kita free nggak ada job, saya tuh pasti ajak teman-teman untuk ayo mancing, ayo kemana gitu. Jadi kita keliling ke Pulau Sapudi. Paling kalau mengitari sana kalau tidak salah itu hanya sekitar 2 jam, itu udah nyampe ke titik yang sama gitu. Oh, berarti jadi, kecil ya Pulau Sapudi ini, Mbak ya? 2 kecamatan. 2 kecamatan. 2 kecamatan. Kecamatan apaan di sana? Kecamatan Gayam dan juga Nonggunong. Nonggunong sama Gayam. Iya. Oh. Cuma aktivitas perekonomian di sana maju ya, Mbak ya? Untuk perputaran ekonomi di sana itu ya. Kalau masalah perputaran ekonomi yang saya tahu untuk menilai maju dan tidaknya di sana itu saya menilai rakyatnya itu makmur. Makmur iya. Padahal mereka itu hanya mungkin ke laut ya. Mereka ke laut, selebihnya selain bertani pun mereka kan hanya bukan padi-padi seperti yang ada di sini gitu. Bertani tembakau pun tembakau apa ya? Pasat itu loh istilahnya. Enggak, tanahnya itu kan gersang, enggak sesubur tanah di Jawa gitu. Tapi mereka itu makmur gitu. Sama tanah Madura sana lain ya sama kesuburan banyak ya, masih lebih gersang di Sapudi sepertinya kan itu dataran rendah ya. Iya cuma makmur ya kehidupan di sana. Tapi rakyatnya tuh makmur, damainya itu yang saya sempat marry, artinya di Jawa kita nggak dapat yang seperti ini gitu. Mereka tuh nggak terlalu sibuk dengan hiruk pikuknya dunia, kabar ini itu dan sebagainya. Ada sih mereka yang update, tapi sebagian besar masyarakatnya mereka itu kalau nggak diisi sehari-harinya dengan pengajian, mereka ke laut. Ini lagi yang unik ya. Gimana? Saya tuh kan sempat ada beberapa kenalan di sana, kita main dari sore. Maghrib itu saya lihat aktivitas mereka itu ibu-ibu itu ada yang datang ke laut, mereka bawa timba kecil. Paling nggak sampai 1 jam ya mereka udah balik lagi. Saya tanya, Bu, pon oleh cukup hingga bela kuna gitu. Maksudnya mereka cari makan untuk besok. Lauknya yang penting untuk besok mereka ada gitu. Jadi mereka tuh sangat mudah sekali untuk mencari, hanya cukup tinggal sedia berasnya aja. Jadi kasarnya seperti itu. Dan harga-harga sangat murah, bahkan ada yang lebih murah dari Jawa. Jadi kalau saya memperhatikan ya, salah satu contoh sabun tanpa saya sebut merek ya, di sini dijual 2.000, di sana itu juga sama 2.000. Saya sempat tanya, loh Bu, di sini kok sama harganya dengan di Jawa? Bukannya ongkirnya lebih mahal? Betul. Masih nyebrang, soalnya saya aja nyebrangnya mahal ke sana. Soalnya pulaan aja prosesnya berat. Ternyata apa jawaban mereka? Gimana itu? Ya ini sudah laba kami gitu. Saya juga pedagang, saya juga ada toko di rumah. Labanya dari mana? Berarti kan kecil banget saya gitu. Dan saya penting barokah gitu. Itu poin itu yang juga menjadi tamparan buat saya. Ternyata kecil tapi kalau barokah, orang yang membeli dengan harga yang murah, jadikan itu kan yang membawa barokah. Gitu loh.
Wis lak barokah wis. Nggak bisa sudah saya dengan kalimat saya penting barokah gitu. Nasi aja harga 3.000 kita sudah kenyang di sana. Di sana itu Mbak ya? Iya, 3.000 udah pakai telur. Kesimpulannya biaya hidup nggak terlalu mahal di sana. Nggak terlalu mahal, benar. Dibanding kepulauan lain ya kan ya. Iya. Di daerah luar Jawa. Iya. Biaya hidup luar biasa mahalnya. Iya, cuma istiqomahnya yang saya acungi jempol. Kalau boleh ada jempol 6 saya angkat semua. Jadi untuk masyarakat di sana salat subuh selalu berjamaah, laki-laki perempuan itu. Kalau di sini kan bukan saya membandingkan dengan tempat saya sendiri lah. Betul. Di tempat saya sendiri, di rumah saya sendiri untuk waktu subuh paling juga 1 saf udah cukup. Yang perempuan juga 1 saf udah cukup. Tapi di Sapudi, masya Allah. Kayak sholat Jumat mungkin ya. Hampir. Perempuannya juga. Kalau saya agak telat misalnya, iya perempuannya juga penuh di belakang itu. Kalau saya kadang nggak kebagian tempat. Jadi mungkin dari segi istiqomahnya itu yang membikin masyarakat di sana itu makmur. Gitu. Janji Allah itu benar. Betul. Tingkat religinya seorang di kawasan sana itu kental banget ya. Karena memang seperti pulau santri di sana. Kita kembali ke musik sekarang Mbak ya. Boleh. Saya kan juga baru dengar barusan ini ada istilah setrekan, ya kan? Iya. Setrekan. Soalnya di Jawa ini saya berapa puluh tahun jarang ikut setrekan. Khususnya gitu Jember ya. Jember, nggak dengar saya istilah kayak gitu. Kita kalau di Jember kan kita main durasi ya. Durasi ya. Biasanya 3 jam ya, 3 sampai 4 jam lah gitu kita main durasi. Udah nggak ada. Misalnya start kita jam 5. Kita jam 8 atau jam 9 udah selesai kan gitu ya sore ya udah selesai. Tapi kalau strekan itu untuk Jawa bagian utara, Jawa Timur bagian utara khususnya Jember Bondowoso. Istilah strekan itu kita start dari pagi. Oh, mainnya dari pagi. Mainnya dari pagi sekitar jam 7 atau jam 8. Dari pagi jam 7 sampai jam 8 itu kita nyanyi duduk. Mainnya kita duduk nyantai dengan pakaian yang bebas. Artinya tidak terlalu formal kayak kita perform pas malam, pas acara inti, nggak seperti berarti itu. Jadi casual ya, pakai casual aja gitu. Tapi kita nyanyinya sambil duduk dan itu nyantai. Oh, vokalis duduk ya? Sama duduk. Oh, kayak musisi juga. Duduk. Jadi beda dengan acara kayak live gitu. Iya. Jadi durasinya gimana itu? Durasinya itu? Pagi biasanya ya kalau jam 8. Jam 8 lah kita mungkin hampir duhur kita break. Ntar agak sorean sekitar jam 2 ke atas kita main lagi break untuk sholat asar gitu. Habis itu maghrib kita main lagi seperti itu. Melelahkan memang, tapi tergantung memang tergantung lokasi ya. Memang tuntutan untuk beberapa kabupaten khususnya Jember, Bondowoso dan Madura ya kita memang terbiasa seperti itu main strek. Kalau yang nggak terbiasa mungkin tepar ya capek. Nggak biasa, nggak terbiasa dengan durasi yang panjang. Panjang. Tapi apa yang membuat semangat dengan adanya strekan itu pasti diimbangi kebanyakan dengan saweran itu yang membuat semangat. Kadang ada permintaan lagu ada sawer gitu itu yang membuat istilahnya. Panas. Jadi penyemangat kita. Penyemangat kita. Nah, saya baru denger ini Samen bilang saweran barusan. Kan kalau di daerah Madura itu identik ya kan Mbak ya sama saweran. Identik dengan apalagi saweran. Setrekan itu kan identik banget sama saweran. Iya gitu ya. benar. Itu saweran itu istilahnya dari tamu apa dari keluarga yang nyawer itu Mbak? Dari tamu juga bisa, dari keluarga, tuan rumah juga bisa. Oh sama-sama ikut saweran. Pengalaman waktu saya 2016 ke Pulau Sapudi pertama itu, ini kembali lagi ya. Waktu saya nyanyi, udah waktu pagi itu ternyata yang merah turun gitu. Saya kaget, langsung pucat saya. Yang pakai baju merah cuma saya kok disuruh turun, apa saya ini nggak cocok? Langsung pucat, saya nggak langsung turun, Pak turun gitu. Aduh, langsung saya down. Apa saya nggak cocok ya, perasaan saya paling sopan dari berpakaian. Ternyata saya disuruh turun itu suruh nyanyi di dekatnya tuan rumah yang penerima tamu untuk disawer. Ya Allah, ya saya namanya nggak pengalaman ya, saya sudah langsung pucat.
saya kok suruh turun, saya kenapa, ada yang salah, apa yang saya nyanyikan barusan enggak, ini perasaan saya nyanyi gambus aja deh barusan kayak gitu, apa ada yang tersinggung, saya gini tanda tanya udah sama ya dia. Akhirnya sampai dituntun saya, kok maka toron mah suruh nyanyiin di seneng bobo gitu bilangnya. Oh baru saya iya oh seperti ini gitu, akhirnya saya suruh nyanyi di bawah, udah disawer, alhamdulillah. Itu pengalaman pertama, saya kaget tapi ada surprise ternyata. Ada surprise. Biasanya saweran kan setiap daerah kan tidak sama kan Mbak ya. Kadang banyak yang nyawer, kadang sedikit, kadang yang nyawer itu. Itu sampean dapat saweran paling banyak berapa Mbak? Maksudnya global satu grup itu paling banyak tuh dapat berapa saweran atau Mbak? Kalau paling banyak yang pernah saya alami justru yang pertama itu. Yang pertama saya 2016 waktu ke Madura, ikut salah satu grup gambus di sana. Itu pagi itu saya bersama dengan senior saya juga, Gus Mujib waktu itu. Oh iya. Ya itu sempat hampir 4 juta itu pagi saja itu. Itu untuk pagi saja saya. Lain sore sama malam. Lain sore dengan malam sempat itu beliau saksinya. Jadi saya kaget. Saya hebat ini ya gitu, saya hebat ini ya sawerannya di Madura. Nang Jember kok gak ono. Karena memang apa ya, ketika mereka suka mereka nggak mikir sudah apa yang dia pegang, apalagi orang mampu juga pada waktu itu yang punya hajatan kebetulan itu yang tuan rumahnya dan juga besannya itu orang terkaya di Sapudi. Ya. Luar biasa. Jadi sawernya wis nggak mikir, dan keluarganya juga yang lain. Alhamdulillah pagi itu belum, sore belum, ke malamnya itu jadi pengalaman, makanya itu saya langsung tertarik untuk kembali lagi. Itu yang terbanyak. Apalagi kan yang request lagu atau dari pihak tamu atau saudara seneng dan juga terpenuhi. Benar. Dia request lagu A terpenuhi, wes tambah seneng wes. Iya. Jadi kalau kita biasanya main itu 4 bait biasanya karena mereka nyawer terus ya kita ditambah lanjut durasi. Bisa sampai 10-15 menit untuk satu lagu. Karena mereka masih seneng. Kalau berhenti mereka biasanya kok berhenti kan gitu. Akhirnya ya sampai akhirnya yang nyawer selesai baru kita selesai satu lagu itu. Luar biasa. Jadi seperti itu. Saya yang pernah main di daerah Sumeneb ini Mbak. Daerah Sumeneb di Maduranya, Pulau Maduranya di peragaan. Jadi itu acara apa? Mailangare mungkin. Bayi itu loh. Iya. Jadi bayi itu ditaruh pentas. Kalau acara pernikahan itu kan ada istilah temangan ya kan? Benar. Nah ini bayinya ditaruh di kotak, ada lampu-lampunya, banyak hiasan. Iya. Ternyata sama. Jadi semua tamu itu naik semua nyawer ke bayi, juga ke penyanyi musisi rata semua kayak temangan itu sudah. Oh gini ya, aneh apa? Tradisinya orang sini kataku. Iya. Jadi ingat kata sampean, jadi satu lagu itu mungkin 16-20 menit mungkin. Lama itu lagu selawatan. Yang ditunggu justru itu. Kalau seperti saya dan juga teman-teman acara timang pengantin. Karena kalau sudah timangan itu kan pasti semuanya kan nyawer. Walaupun nominalnya 2.000, 1.000, 5.000, kalau sudah dikumpulin bisa lebih besar dari honor kita job sehari. Dari gaji. Setelah kita bagi-bagi. Jadi ya apa ya, memang saweran itu penyemangat. Jadi saya kan tidak tahu ya tradisi sana, main wis lama wis, aduh masih banyak saweran wis semangat. Jadi bayi itu sampai tidak kelihatan Mbak. Iya. Ketutupan uang. Masya Jadi, Allah. bayi ki sampai ngene pisan tradisi. Pastinya di syuting kan. Pasti ada ya. Di syuting itu kan pastinya kan tahu siapa-siapa yang nyawer. Nah tradisinya orang Madura kan kalau kita sudah nemang, berarti kalau yang bersangkutan yang nemang itu punya acara, kita juga mengembalikan seperti itu. Jadi intinya kalau senang nemang pasti akan banyak yang nemang ya. Prinsipnya ke sana. Iya di syuting waktu itu banyak yang naik. Sampai ibu-ibu tua, ibu dapur semuanya naik. Wah luar biasa. Tradisi yang unik sebenarnya. Oh iya kan di Sepudi ini kan kadang ada sampai berapa titik ya kan Mbak ya. Saya juga kata teman-teman ada berapa titik. Terus untuk menyiasati
kejenuhan Mbak? Gimana Mbak? Saya kan kadang lihat story-nya teman-teman, wah golek kepiting iki nang di laut. Itu gimana itu? Iya, kadang kan kita tahun ini seandainya ya saya dengan teman-teman tidak ada pandemi itu 107 yang sudah masuk sampai ke bulan November job. 107 dari bulan Syawal. Dari tahun-tahun kemarin 78 titik, masuk lagi hampir 100 kemarin cuma karena pandemi akhirnya kita pulang sampai di stop ke September. Tahun ini karena 107 akhirnya ternyata tersisa hanya 54 job yang akan dijalani efek pandemi ya sangat berpengaruh benar. Jadi menyiasati di sela-sela itu pasti saya ajak teman-teman untuk cari kepiting. Ya, biar gak jenuh. Biar gak jenuh cari ikan, ayo gitu. Apa istilahnya ya, pakai potas gitu kadang teman-teman tuh ada juga kan di pinggir itu ada genangan-genangan itu kalau sudah ditabur itu cepat nanti dapatnya iya sampai kadang nggak habis nggak kemakan dari saking banyaknya. Itu kalau cari kepiting biasanya siang atau sore atau gimana? Sore malam maghrib. Jadi kalau masih ada matahari kalau masih ada sinar matahari kepiting itu nggak mau istilahnya tuh sengki ya orang sana itu sengki kepiting lah. Jadi itu masih takut ke sinar matahari. Jadi kita habis sholat maghrib baru sudah berangkat ke laut gitu. Banyak ya dapatnya Mbak ya? Pasti banyak. Tinggal milih-milih. Langsung dimasak dewe, dipangan dewe. Dimasak sendiri, dimakan sendiri. Kadang kita kalau sudah pas free-nya job itu pas beneran malam malam purnama, kan banyak-banyaknya nus biasanya ya. Jadi mancing, nusnya tuh besar-besar deh di sana itu. Jadi ikannya banyak, penghuninya yang nggak imbang gitu loh. Jadi makanya banyak orang Jawa kadang datang ke Sapudi hanya untuk mancing. Kekayaan alam lebih banyak daripada manusianya di sana itu ya. Makanya sangat mudah sekali teman-teman. Ya dia itu sudah selain kita refreshing ke laut, paling saya ajak wisata religi, kita ke Asta ngaji gitu. Ada 2 kan di sana. Asta Wirokromo juga Wirobroto. Mari Mbak tuh sampai di dirobong semut nyamuk-nyamuk. Bismillah. Oh ya barusan sama cerita Asta ya Mbak ya. Di Sepudi itu ada berapa Asta yang dianggap keramat oleh warga sana tuh? Kalau dari jumlahnya sebenarnya ya dari keterangan warga itu banyak di sana Asta yang dianggap keramat. Cuma yang istilahnya yang paling besar yang pasti kita kunjungi kita datangi itu Asta Blingi, Wirokromo dan putranya Wirobroto. Itu Adipodai sama Asta apa itu? Wirokromo. Wirokromo itu lain tempat ya Mbak? Lain tempat. Oh, kata saya satu tempat, lain ya. Lain, berlainan. Jadi kita wisata religinya di sana sudah gitu. Kalau sudah pas free. Iya ya. Ya kayak teman-teman musisi yang ke sana, teman vokalis disempatkan ziarah ya Mbak ya untuk mumpung nyampe ke sana. Saya ajak dulu. Istilahnya kita itu mau numpang untuk cari rejeki ke sana harus pamit dulu kan seperti itu, pamit dulu ke sendi bedeen. Dan juga penyebar agama kan pastinya ya di Pulau Sapudi. Jadi kita ngaji dulu ke sana untuk mengharap barokah biar apa ya kita itu lancar ke belakang. Soalnya alhamdulillah sekarang kalau diniati mau ke sana langsung tanpa ada lantaran main musik kan sulit kan Mbak ya. Benar. Jadi lantaran musik wes ayo kita sekalian gitu ya. Terpisah itu 2 tempat. Oh lain Mbak ya. Terpisah. Dari ujung timur hampir ke ujung barat. Jadi yang sepuh itu Wirokromo di Belingi istilahnya ya. Di sana daerah Belingi. Jadi setelah dari yang sepuh kita baru ke putranya Wirobroto yang Adipodai. Oh jadi Adipodai ini putranya ya Mbak ya? Iya putranya. Ceritanya sih begitu. Ternyata juga banyak makam-makam wali ya di selain itu juga banyak yang saya takut keliru ya nyebutannya karena memang saya biasa hanya ziarah ke 2 tempat itu gitu. Selain dari yang 2 itu. Selain dari yang 2 sih katanya banyak gitu. Iya. Di daerah sana. Ya mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua ya pengalaman-pengalaman kita. Benar. Soalnya pengalaman kan memang jadi guru terbaik buat kita kan. Iya.
Mungkin ada pesan-pesan buat sama pelaku-pelaku seni gambus khususnya di Kabupaten Jember dan lebih umum di wilayah Jawa Timur atau gimana? Ini ya, kalau saya pribadi sih menjalani seni musik itu dengan hati. Dengan hati, dengan tulus. Ya benar sih, kita memang dari seni itu kita dapat nominal gitu. Cuman kan kita untuk menjaga eksistensi kita di musik, yang pertama kita jaga itu memang profesionalitas kita. Kita harus on time, tepat waktu. Misalnya kita di job jam 5 di lokasi, ya kita harus jam 5 benar gitu. Dan harus istilahnya cukup waktu. Jadi kalau kita misalnya di job sudah diajak salah satu grup gini dari jam 5 sampai istilah buyar tamu ya kalau di Jawa sampai jam 9, usahakan kita jangan pindah sebelum jam itu. Jadi kan kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada yang ngejob. Selesaikan dulu baru pindah gitu. Jangan separuh-separuh belayu. Benar, saya mau pindah karena ini. Ya mohon maaf ya. Walaupun nggak semuanya, cuman ini kan juga pembelajaran kalau kita ingin menjaga hubungan baik ke depan. Jadi kalau kita sudah di job, kita jangan jangan pindah dulu sebelum kontrak kita selesai dengan grup itu. Baru kita boleh pindah ke tempat yang satunya seperti itu. Betul. Dan yang paling penting memang menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik sesama pelaku seni. Betul. Utamanya kepada senior kita, anggap yang mengajari kita, mengajak kita kan seperti itu harus takdim gitu, harus kita jaga hubungan baik. Wah, luar biasa. Terima kasih Mbak Evita sudah bisa hadir di sini. Sama-sama. Kayaknya kalau nggak nyanyi nggak lengkap sekarang. Harus nyanyi ini. Apa ya? Nyanyi apa ini Mbak yang enak Mbak? Kayaknya lagu Jalsa enak kalau samain Mbak. Saya sebenarnya nggak putus-putus belajar kalau di gambus. Bawa lagu Jalsa apa ya enaknya Mbak ya? Fasbir. Iya. Boleh. Enak itu enak. Lagu ini lagu yang sempat populer ya Mbak di dunia Jalsa ya. Benar. Pasti ini lagu Fasbir ini. فاصبر على المكتوب إلى بعد والغربة وقال المقدارة بضحك وأنا موصوم وإلى السلام صاحبي قلب الهذيل حبيبي ما درهم قلوب العاشقين
العاشقين بالله يا فرح قل لي عليه لقد رصى ولقى ثمرة بوادي إلى درقات فسمي عاقل ما حسى قلبك يا ليل حبيبي ما درهم قلوب العاشقين. أيوة. حبيبي ما درهم قلوب العاشقين بالله يا فرح قل لي عليه لقد رصى ولقى ثمرة بوادي لدرقات فسمى عاقل ما هسى قلبك يا ليل حبيبي ما درهم قلوب العاشقين بالله يا فرح قل لي عليه لقد رصى ولقى ثمرة بوادي لدرقات فسمى عاقل ما هسى قلبك يا ليل حبيبي ما درهم قلوب العاشقين حبيبي ما درهم قلوب العاشقين حبيبي ما درهم قلوب العاشقين.